Kira-kira sekarang udah berkembang sekitar 2 hektaran Kak untuk yang aku tanam sendiri. Kalau dari awal itu sebenarnya cuman sekitar 1.500 batang cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Sekarang kita bersama dengan petani Gen Z nih. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Arum Wulandari. Saya berusia 24 tahun. Saya merupakan petani dari Pati, Semarang. Mbak Arum ini udah merintis di bidang pertanian mulai kapan, Mbak? Sebenarnya kalau untuk bertani sendiri itu mulai dari 2019, lepas dari orang tua. Kalau boleh tahu nih Mbak ini basicnya dari pertanian atau umum biasa, Mbak? Sebenarnya saya tuh bukan dari bidang pertanian, jadi saya sekolah itu dari SMA jurusan IPS, kemudian saya melanjutkan kuliah di pendidikan olahraga. Jadi saya tidak ada basic dari sekolahan untuk terjun ke pertanian, itu belum ada. Kalau untuk usaha nih, Mbak ini merintis dari nol atau ada meneruskan bisnis dari orang tua, Mbak? Sebenarnya saya itu nggak dari nol Mbak, jadi saya merintis itu sebenarnya modalnya dari orang tua. Jadi kita udah disediakan modal sama sebidang tanah, jadi orang tua itu tinggal gini, ibaratnya ya, no ini ada sedikit modal dari orang tua, tolong dikembangkan lagi. Jadi dari orang tua itu udah memberi modal gitu, jadi kita tinggal menjalankan. Terus nanti semakin lama insya Allah orang tua saya mendoakan untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan pertanian dari orang tua ya Mbak belajarnya. Kalau sekarang kan petani Gen Z nih apalagi, nah itu kan banyak sarana media sosial atau YouTube. Nah Mbak ini biasa belajar dari situ nggak? Kadang aku juga cari-cari di TikTok, misalnya untuk mengatasi tanaman ini harus gimana gitu, aku cari di TikTok, di YouTube. Jadi nggak semuanya dari ilmu dari orang tua itu enggak, jadi ya kadang-kadang ambil dari situ juga. Kalau bertanam apa aja Mbak sekarang? Untuk sekarang itu yang pernah aku tanam sendiri itu cabai, terus tomat yang lebih sering, ada sayur-sayuran seperti sayur kol, sayur sawi, terus seperti labu siam ini juga. Kalau perawatannya nih Mbak dibandingkan kayak labu siam, cabai, nah dan sebagainya, itu yang paling sulit dan yang paling mudah itu yang mana Mbak? Kalau menurut saya paling sulit itu ya tetap tanaman cabai Kak, soalnya penyakitnya tuh macem-macem. Nah kalau untuk tanaman yang paling mudah menurut saya ya labu siam ini, karena perawatannya nggak neko-neko, cukup mungkin kita beri kocoran atau misalnya mau fokus ke pembuahan, nanti kita pruning daunnya, itu udah selesai sih sebenarnya. Kalau penyakit-penyakit nih Mbak, kan ini labu siam ya, penyakit yang paling sering menjangkiti labu siam ini apa Mbak? Kalau di labu siam ini biasanya sih ada kayak busuk gitu Mbak, jadi di buah itu pada busuk, jadi nggak bisa dipanen. Kalau luas lahannya nih Mbak, berapa Mbak luasnya kira-kira? Kira-kira sekarang udah berkembang sekitar 2 hektaran Kak untuk yang aku tanam sendiri. Kalau dari awal itu sebenarnya cuman sekitar 1.500 batang cabai gitu. Jadi makin lama dari orang tua kan modalnya itu satu kali itu toh, kita modalnya kan udah balik, lah kita simpan lagi sisanya untuk membeli lahan lagi. Jadi uangnya kita putar terus untuk membeli lahan, biar di semakin lama itu semakin luas Mbak. Kalau untuk kan Mbak ini kan udah banyak ya lahannya, luas juga. Nah untuk Mbak ini merawatnya itu sendiri atau ada karyawan atau gimana? Kalau untuk penyemprotan gitu biasanya aku lakukan sendiri, kadang juga dibantu sama karyawan. Kalau untuk perawatan lainnya seperti membersihkan rumput, panen, itu pasti dibantu sama karyawan. Kalau untuk labu siam nih, kan itu lumayan luas juga Mbak. Nah itu sekali panen itu bisa dapat berapa Mbak? Kalau untuk labu siam ini kan tanaman baru ya Mbak. Iya. Jadi aku panen itu bisa 3 hari atau 5 hari sekali. Jadi setiap panen itu kurang lebih ya 1 kuintal. Kan Mbak Arum ini udah kuliah ya,
Nah itu tuh cara membagi waktunya untuk bertani dan fokus kuliah itu gimana Mbak? Jadi kalau untuk membagi waktunya Mbak, ini sebetulnya ini kan tinggal semester akhir, tinggal skripsi, jadi bisa disambi misalnya malam hari. Kalau pagi kita kelahan, jadi pagi sampai sore itu kelahan, sore atau malamnya kita bimbingan sama dosen. Berarti bisa banget ya Mbak membagi waktunya. Alhamdulillah masih bisa, belum terlalu. Untuk Mbak Arum ini kan lahannya banyak banget ya, ada labu siam, ada kol, ada juga cabai. Nah untuk pemasarannya gimana caranya Mbak, atau di kios-kios seperti itu? Untuk pemasarannya, kalau sekarang kan ada media sosial ya Mbak, Iya. seperti Facebook, WA, TikTok, IG itu sebenarnya bermanfaat banget bagi saya. Soalnya kalau di sini kan banyak pengepul tapi harga penjualannya kurang maksimal Mbak. Ya jadi aku tuh memanfaatkan seperti Facebook itu, aku posting di situ, nanti dijual beli pasar atau mana gitu, nanti aku posting, nanti ada pembeli yang komen, jadi bisa kita minta harga tertinggi lah, maksimal mungkin kita harus mendapatkan untung yang banyak menurutku. Kalau untuk yang offline nih, yang kios-kios, Mbak juga memasarkan lewat situ enggak? Kebetulan kan saya ada kios pertanian juga. Untuk kios pertanian itu juga aku memasarkannya lewat media sosial seperti TikTok dan Instagram juga. Jadi aku posting di situ, nanti ada teman-teman petani muda juga yang biasanya pesen di situ. Jadi menarik perhatian itu nggak dari langsung gini, bisa langsung online juga. Berarti Mbak ini udah punya kios sendiri ya Mbak? Ya. Ada berapa nih Mbak kiosnya sekarang? Alhamdulillah sekarang ada 6 cabang dari kios Untung Tani, tapi yang aku kelola itu ada 3. Dulu punya 2, terus kita nambah cabang lagi menjadi 3. Jadi total keseluruhan itu ada 6 kios. Kios khusus bibit ya Mbak? Ya, kiosnya macam-macam Mbak, ada pupuk, ada bibit, pokoknya ada pestisida, pokoknya sarana prasarana pertanian itu menyediakan. Lengkap ya Mbak berarti? Ya, insya Allah lengkap lah. Sekarang kita ada di lahan tomat milik Mbak Arum. Nah untuk perawatan lahan tomatnya gimana nih Mbak? Untuk perawatannya cukup, ya menurut saya lebih mudah daripada cabai. Jadi kita perawatannya bisa 5 hari sekali kita penyemprotan. Biasanya aku nyemprotnya pakai campuran Mbak. Oh campuran. Ya, campuran itu ada 3 macam. Yang pertama ada fungisida. Fungisidanya aku pakai yang bagus itu kalau misalnya udah mulai berbunga itu aku pakai tembaga, nanti tinggal tambah misalnya pelokat atau apa aja. Kalau untuk pembuahan ini aku nanti paling sama semprot kalsium, kalau enggak ya obat buat pembuahan. Kalau untuk tomat sendiri ini ada kesulitannya enggak Mbak untuk penanaman atau perawatannya juga? Untuk perawatannya itu kalau tergantung cuaca Mbak. Kalau misalnya cuaca ini kan peralihan kayak peralihan gitu, nah itu panas, terus apalagi intensitas di sini banyak hujannya, kan pas siang gini aja masih mendung, jadi banyak mendungnya, terus panas, mendung, hujan, panas, mendung, hujan, jadi kita harus lebih ini. Kalau aku biasanya naikin dosis untuk penyemprotan. Nah untuk tanaman tomat ini nih masa panennya berapa kali Mbak? Bisa 10 kali, bisa lebih, kadang bisa 15 kali juga, tergantung perawatan. Kalau untuk ini nih harganya lagi mahal atau murah Mbak kalau sekarang? Kalau sekarang ini masih masih mahal Kak, termasuknya kalau biasanya kan kalau tomat itu 5.000 sudah mahal. Nah musim ini tuh harga tertinggi dari petani bisa tembus 25.000 per kilonya. Kalau untuk sekarang harganya masih 15.000. Kebetulan ada sedikit yang baru panen, jadi tahulah update harganya. Yang terakhir nih Mbak, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda di Indonesia agar tidak malu bertani? Pesan-pesan untuk anak-anak muda di Indonesia, jangan malu untuk bertani. Kita manfaatkan sosial media untuk belajar bertani atau bertanya kepada orang-orang yang sudah bisa bertani. Kita belajar bersama-sama. Pokoknya jangan malu, jangan gengsi menjadi petani. Kalau bukan kita yang meneruskan, mau siapa lagi? Sekian dari kami, Soan Tani #7. Nantikan di episode selanjutnya.